Oh, kalau gitu nggak usah diulang pembacaannya ya. Nanti ditanya jawabnya aja, kan yang penting tanya jawabnya ya. Kalau ini kan tinggal baca. Mungkin kita bisa lanjut dulu ke bagian B, jaminan keselamatan ya. Nanti baru kita bahas sama-sama ya. Dikumpulin dulu semuanya. Oke, siapa yang mau lanjut? Saya ada Iya. B, jaminan keselamatan. Keselamatan Allah itu kekal. Kita tidak akan pernah menjadi tidak selamat bila kita telah diselamatkan. Allah tidak bisa mengubahnya. Kita tidak bisa mengubahnya. Dan Satan juga tidak bisa mengubahnya. Amen. Satu, oleh kehendak Allah. Keselamatan kekal Allah dijamin oleh kehendak Allah. Efesus 1 ayat 5 mengatakan bahwa kita telah ditakdirkan menurut kehendak Allah, dan Yohanes 6 ayat 39 mengatakan kepada kita bahwa kehendak Allah ialah tidak satu pun dari kita yang telah diberikan Bapa kepada putranya akan hilang. Ya, mungkin Inilah baca dulu ya Efesus 1:5 dan Yohanes 6:39. Efesus 1 ayat 5. Dalam kasih, ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Nah, itu perhatikan kehendak Bapa ya, kita telah ditentukan dari semula, artinya telah ditakdirkan untuk menjadi anak-anak Allah. Oke, Yohanes 6 ayat 39. Yohanes 6 ayat 39, dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Nah, kehendak Allah supaya tidak ada yang hilang, tidak ada seorang pun yang hilang. Jadi itu kehendak Allah. Oke, lanjut. Inilah kehendak Allah mengenai keselamatan kita. Kehendak Allah itu lebih teguh dan stabil daripada sebuah batu karang. Walaupun langit dan bumi dapat berubah, kehendak Allah tetap teguh selamanya. Kehendak ini tidak naik dan turun seperti sebuah elevator atau lift. Ya, jadi ini jaminan bukti Alkitab bahwa keselamatan kita terjamin. Yang pertama, oleh karena kehendak Allah. Allah menghendaki kita dari semula untuk menjadi anak-anaknya. Telah ditakdirkan untuk menjadi anak-anaknya. Lalu Yohanes 6 ayat 39 tadi, kehendak Allah adalah supaya tidak ada seorang pun yang hilang dari antara orang yang telah dilahirkan kembali itu. Dan ingat, kehendak Allah itu bersifat teguh dan stabil, bahkan lebih teguh daripada batu karang. Jadi langit dan bumi bisa berubah, kehendak Allah tetap teguh selama-lamanya. Kehendak Allah itu tidak naik turun seperti lift ya. Oke, yang kedua, lanjut yang lain. Ayatnya dibaca aja ya supaya lebih mantap semuanya. Yang kedua. Atau kalau satu orang baca, yang lain baca ayat gitu, melengkapi. Jadi bisa saling melengkapi. Yang kedua. Oleh pemilihan dan panggilan Allah. Keselamatan Allah dijamin oleh pemilihan dan panggilan Allah. Ia telah memilih kita, menyeleksi kita sebelum dunia dijadikan. Efesus 1 ayat 4. Kalau ada yang sudah dapat, boleh baca. Ya, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Bukan ya, kita yang telah jadi kita telah dipilih oleh Allah sebelum dunia dijadikan. Ya, ini panggilan dan pilihan Allah. Oke, lanjut. Bukan kita yang telah memilih Dia, melainkan Dia yang telah memilih kita. Yohanes 15 ayat 16. Oke, bukan kamu yang memilih. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Ya, jadi bukan kita yang memilih Allah. Kalau kita diselamatkan, bukan kita yang memilih Allah sebetulnya. Tapi Dia yang telah memilih kita. Lanjut. Dan pemilihannya bukanlah berasal dari pekerjaan kita, melainkan dari dirinya sendiri yang memanggil. Roma 9 ayat 11. Roma 9 ayat 11. Sebab waktu
waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan tetapi berdasarkan panggilannya. Dia Ya. bukan hanya Ya, itu jelas ya. Silakan lanjut. Dia bukan hanya telah menakdirkan kita, tetapi juga telah memanggil kita. Roma 8 ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Ini panggilan Allah. Oke, lanjut. Saya mau tanya. Ya. Ya. Saya kadang berpikir gini, kalau kita lahir dari keluarga Kristen, ya kita sih kan memang udah enak ya sepertinya gitu ya, jadi kan udah tahu Tuhan Yesus. Nah, tapi kalau orang yang lahirnya bukan dari keluarga Kristen, jadi saya jadi merasa kok kayak ini ya, berarti Tidak adil nggak gitu. adil ya, nggak adil ya, karena kan harusnya kan adil gitu kan terhadap semua manusia. Nah, jadi kan ini kan kehendak Allah, katanya kan kita dipilih karena kehendak Allah. Berarti kalau orang yang lahir dari non-Kristen itu berarti bukan orang itu tidak dipilih dong sesuai dengan kehendak Allah ya. Gitu. Enggak juga, kan banyak orang yang Islam dilahirkan kembali, walaupun dia berada di kalangan Islam. Ya, itu kalau yang dilahirkan kembali. Tapi kalau memang dia dari lahir sampai udah meninggal tetap seperti itu, ya kesian dong ya. Maksudnya kalau orang yang memang lahirnya bukan dari keluarga Kristen dan belum dilahirkan kembali gitu. Pertama, ini kayaknya bukan soal dia lahir di keluarga mana. Karena ada yang dari keluarga Kristen juga tidak diselamatkan, ada yang dari keluarga Islam malah diselamatkan. Jadi tidak semua orang yang lahir dalam keluarga Kristen tidak diselamatkan. Saya lahir dalam keluarga Kristen, tapi saya terima Yesus baru tahun 1985 kira-kira. Kalau saya nggak terima Yesus di tahun itu, ya saya juga nggak diselamatkan. Walaupun saya lahir di keluarga Kristen. Jadi latar belakang kita bukan penentuannya. Karena kan bukan berdasarkan pekerjaan kita atau bukan berdasarkan latar belakang kita. Ya. Jadi berdasarkan pilihan Allah dan kehendak bebas kita. Berdasarkan pilihan Allah dan kehendak bebas kita. Kayak gitu. Dan panggilan Allah juga. Nah, kalau kita baca Roma 9 ayat 11, itu kan bicara tentang kedaulatan Allah juga. Jadi kita dipanggil bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilan. Jadi masalah keselamatan itu ada banyak unsurnya. Ada unsur kedaulatan Allah, penetapan Allah, panggilan Allah, ada unsur pilihan Allah, ada unsur pilihan kita juga, kehendak bebas kita. Tapi unsur kehendak bebas kita sih sebetulnya bukan yang utama sih unsurnya ya. Jadi lebih banyak memang keselamatan itu sebetulnya inisiatif Allah. Berarti kalau memang orang yang sudah terlahir Kristen dan menyanyiakan apa yang sebenarnya berarti kan itu Tuhan telah pilih dia juga ya kalau lahir dalam keluarga Kristen gitu. Tapi dia tidak menggunakan yang sudah Tuhan kasih gitu. Berarti itu sangat disayangkan dong ya. Enggak tentu juga soal lahir dari keluarga Kristen sih ya. Karena ini contoh di antara kita aja ya. Misalnya orang-orang timur itu kan rata-rata Kristen, orang Manado, orang Papua, orang Sulawesi, orang Toraja, orang Batak, kan rata-rata Kristen juga, Kristen tradisional namanya. Nah mereka belum tentu dilahirkan kembali juga. Jadi nggak tentu kita lahir di keluarga mana, itu bukan jaminan. Kalau kita lahir dari keluarga Kristen, artinya kita pasti diselamatkan. Itu nggak jaminan. Jadi bukan karena latar belakang keluarga. Sehingga nggak ada orang yang bisa bilang,
ya lu sih enak lahir di keluarga Kristen, jadi selamat. Enggak gitu. Berarti memang kembali Kita nggak bisa bilang gitu. Karena latar belakang kita tidak menentukan kita akan diselamatkan atau tidak gitu. Bahkan pekerjaan kita juga tidak menentukan kita diselamatkan atau tidak. Bahkan orang yang sudah ada di dalam gereja belum tentu sudah diselamatkan mereka itu. Jadi ada banyak orang Kristen yang belum tentu sudah lahir baru. Gitu. Makanya kenapa saya mengadakan KTB ini, dari sejak awal saya sudah ngomong sama para pemimpin KTB, kita mau pastikan semua jemaat ini sudah dilahirkan kembali. Jangan sampai kita layani orang dari awal sampai pada akhirnya dan ternyata mereka belum dilahirkan kembali gitu. Jadi saya mau pastikan semuanya sudah lahir kembali. Kalau semua sudah lahir kembali, minimal saya lebih tenang gitu. Makanya kita usahakan semua lahir kembali. Makanya tolong ditekankan bagi yang memimpin KTB, penekanannya adalah kamu sudah lahir kembali atau belum. Makanya akhirnya saya taruh pelajaran ini, jaminan keselamatan. Kalau seandainya mereka sudah lahir kembali, mereka perlu sadar bahwa mereka sudah lahir kembali. Dan mereka harusnya ada kepastian keselamatan di dalam diri mereka gitu. Karena seringkali orang yang tidak memiliki keyakinan keselamatan, akhirnya menyia-nyiakan keselamatannya gitu loh. Hidupnya serampangan jadi. Tapi ketika mereka sadar bahwa mereka telah lahir kembali, dan firman Allah begitu jelas bahwa ada kepastian keselamatan, ada jaminan keselamatan, mereka akan lebih terbuka, akan lebih memilih, akan lebih bisa memilih, oh iya ya, aku sudah dilahirkan kembali kayak begini, kok aku menyia-nyiakan gitu. Ya, dia akan bisa lebih memilih untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan gitu. Untuk hidup berdasarkan roh. Jadi makanya tujuan KTB dari awal saya sudah tetapkan kepada para pemimpin KTB, pastikan semua lahir baru, tekanannya itu. Lalu yang kedua, kalau mereka sudah lahir baru, pastikan mereka hidup dalam roh atau hidup dalam ayat ilahi. Gitu. Jadi bagi yang telah dilahirkan kembali, penekanan kita atau tujuan kita adalah kita hidup dalam hayat ilahi, kita hidup dalam roh. Gitu. Karena hidup dalam roh ini yang akan membuat kita menjadi Kristen pemenang yang akan memerintah bersama Kristus dalam kerajaan 1000 tahun itu. Yang akan membuat kita masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Kalau nggak hidup dalam roh, nggak mungkin bisa seperti itu. Ya, jadi kita nggak bisa bilang juga, oh Allah tidak adil dong. Nah itu pertanyaannya sama seperti kembali ke Taman Eden. Kenapa Allah tempatkan 2 pohon? Kenapa nggak cuma 1 pohon gitu kan? Pertanyaannya kan bolak-balik ke situ-situ terus kan. Jadi merasa Allah kok sepertinya dengan sengaja jorokin manusia gitu kan, untuk jatuh ke dalam dosa. Bukan gitu. Manusia kan memang diberikan kehendak bebas. Tuhan kan tidak bermaksud menciptakan robot. Dan manusia itu memang kadang-kadang aneh ya saudara. Kalau dikasih 2 pilihan, bilang kenapa harus dikasih pilihan? Kalau nggak ada pilihan kan gampang, cuma 1. Ketika nggak dikasih pilihan, pilihannya cuma 1, mereka tanya lagi, kenapa aku nggak dikasih pilihan gitu kan? Jadi manusia itu gitu, dikasih pilihan salah, nggak dikasih pilihan salah gitu kan? Nanti Tuhan dipertanyakan lagi. Jadi orang dilahirkan dalam keluarga Islam, orang dilahirkan dalam keluarga Kristen, nggak tentu juga mereka pasti diselamatkan. Jadi bukan karena kita lahir dalam keluarga apa, gitu. Ya. Dek, mau nanya dek. Misalnya orang yang udah diselamatkan, kan tadi kan katanya kalau orang yang udah diselamatkan tuh akan selamatnya kekal ya gitu ya. Yeah. Nah itu kalau misalnya dia udah diselamatkan terus dia pindah agama, itu dia gimana? Maksudnya apa tetap berlaku yang keselamatannya itu? Kalau orang telah dilahirkan kembali, harusnya nggak mungkin pindah agama. Nggak ada, maksudnya nggak mungkin, benar-benar nggak mungkin. Gitu. Nggak mungkin, karena ada hayat Allah di dalam dirinya. Misalnya Pindah dia, agama itu cuma kalau cuma baju luaran bisa, tapi sesungguhnya
hayat Allahnya tetap ada di dalam diri dia. Kayak gitu. Nanti dia akan balik lagi. Soalnya kan ada di mana kayak orang kadang bisa ada kejadian kecewa sama Tuhan gitu ya. Ya, Sampai dia kayak meninggalkan Tuhan jadinya gitu. Kurang kencang, Dek. Oh, kurang kenceng ya? iya. Pelan. Soalnya pakai speaker. Laptop aku mati gitunya speaker. Oh, apa double nggak ininya? Apa? Aku deketin speakernya dulu deh, siapa tahu lebih jelas. Lebih jelas ya? Coba ulang ngomong Lebih lagi. jelas ya? Enggak, sama Halo? aja. Waduh, Kamu mic-nya ada di mana? mic-nya kayaknya di webcam aku deh. Oh, pakai mic webcam. Cuma kayaknya yang bikin kecil tuh speaker kayaknya. Soalnya biasa pakai webcam speaker juga nggak bermasalah. Ini karena pakai speaker kayaknya. Oh. Biasanya pakai apa? Biasa pakai speaker laptop, cuma speaker laptop aku kayaknya bermasalah di drivernya. Jadi Oh. aku harus pakai speaker, kalau nggak keluar suara. Mic-nya kamu bisa kencengin nggak? Setelan mic-nya. Bentar aku coba. Ah. Kalau saya sih kedengeran sih. Suaranya kedengaran, cuman mendem. Iya, Nggak bisa kayak di otak-atik, nggak bisa kayak bergema di, gitu ya. nggak bisa di otak-atik tuh. Ininya, Oh, volumenya. oke. Nggak apa-apa lah. Pakai Yang HP. penting, Nggak apa-apa deh. Saya sih nggak kedengeran. apa-apa. Yang penting telinga kita deket aja kalau Romi ngomong. Iya. Atau nanti kamu tambahin mic. Kan ada mic buat laptop tuh yang murah-murah. Ya, atau nggak nanti drivernya aku cari lagi. Iya, atau laptopnya diganti. Ya udah, terus gimana Rom tadi? Iya kan maksudnya ada beberapa orang, maksudnya orang Kristen yang ada kejadian di mana dia jadi kecewa sama Tuhan. Kok tambah Terus kecil ini, Rom? aku nggak apa-apain. Tes. Pakai HP aja. Bentar nih. Kalau ini Mana ngomong lagi coba? tes. Halo, tes. Ya mending ini nggak apa-apa. Ya, mending ini. Walaupun suaranya jelek juga. Waduh. Tapi mending lebih kedengeran gitu. Iya, Ya udah, nggak apa-apa ini. Ya, jadi kan maksudnya ada orang Kristen yang misalnya ada kejadian di mana dia jadi kecewa sama Tuhan, terus meninggalkan Tuhan. Nah itu gimana? Maksudnya emang pasti dia bisa balik lagi ke Tuhan atau gimana? Kan keselamatannya hilang kalau dia meninggalkan Tuhan. Kalau orang sudah dilahirkan kembali, dalam perjalanan mungkin dia bisa kecewa sama Tuhan, tapi dia pasti kembali kepada Tuhan. Kalau sudah lahir kembali ya, permasalahan kita seringkali adalah orang-orang yang itu ternyata memang belum dilahirkan kembali gitu loh. Kayak misalnya Yahya Waloni, kamu tahu? Nggak tahu, itu kan orang Kristen yang pindah ke agama Islam. Katanya, yang kemarin masuk penjara ya? Ya, iya. Kayaknya begitu sih. Terus katanya dia pernah sekolah teologi ya, jadi pendeta, kecewa sama Kristen, terus masuk Islam gitu kan. Nah, ketika masuk Islam jadi pembicara Islam kan. Jadi pembicara Islam jelek-jelekin Kristen terus gitu kan. Kayak gitu.
Nah, kalau saya lihat dia, saya yang nggak yakin dia sudah lahir kembali. Terus katanya kayak contoh yang lain, Deddy Corbuzier, ya kan? Ya saya lihat Deddy Corbuzier juga saya nggak yakin dia sudah lahir kembali. Permasalahannya gitu. Jadi memang mana? Kenapa? Dia maksudnya dia bisa ngelihat dia belum lahir kembali itu dari mana? Ya rasa-rasanya aja ya. Aura hayat Allahnya nggak ada sama sekali gitu loh. Jadi seringkali kita dikaburkan dengan fakta di lapangan. Orang Kristen pindah ke Islam gitu kan. Kita bilang dia murtad karena kecewa dan sebagainya. Tapi sebetulnya kan harus dicek apakah dia sudah lahir kembali. Nah, itu sebabnya. Lagi Zoom ya. Kan kita nggak ngerti ya. Maksudnya kan kita nggak bisa lihat kedalamannya. Cuma Tuhan yang tahu. Nah, itu sebabnya makanya kalau ada orang seperti itu ya kita nggak bisa menghakimi juga. Karena kita nggak tahu gitu loh. Kita cuma bisa menerka-nerka, tapi pada dasarnya yang dalam-dalamnya tuh kita nggak tahu. Tapi saya yakin kalau orang sudah dilahirkan kembali, nggak bakal murtad dia. Maksudnya nggak bakal murtad dalam arti kehilangan keselamatan. Keselamatan itu nggak bisa hilang. Kalau keselamatan hilang, Yesus nggak perlu mati dan bangkit. Logikanya ya, ngapain Yesus harus mati kalau keselamatan itu bisa hilang? Berarti karya penebusannya nggak sempurna kalau keselamatan bisa hilang. Terus kalau keselamatan bisa hilang karena kita berdosa, ya artinya kita diselamatkan ada unsur pekerjaan kita dong. Bukan semata-mata karena darah Yesus, bukan semata-mata karena pengorbanan Yesus. Nggak bisa, Alkitab dengan jelas menegaskan keselamatan itu bukan hasil usaha kita, bukan hasil pekerjaan kita. Nggak ada hubungannya dengan perbuatan kita. Keselamatan itu semata-mata karena kita menerima Yesus. Menerima karya penebusan Kristus. Dan karya penebusan Kristus itu sempurna. Itu karya yang paling sempurna yang pernah ada. Kayak gitu. Jadi kesimpulannya ya keselamatan itu pokoknya sekali udah orang mendapatkan itu nggak bakal hilang. Kesimpulannya di situ ya. Iya, sifatnya kekal dan tetap. Nggak ada bisa hilang. Memang apaan gitu loh. Ini pemberian Allah, dan pemberian Allah yang bisa diberikan melalui kematian anaknya sendiri, Yesus Kristus. Kalau masih bisa hilang, nggak masuk akal buat saya. Dan kalau kita berdosa terus hilang keselamatan, itu artinya keselamatan ditentukan oleh perbuatan kita, bukan oleh penebusan Kristus dong. Jadi kita harus dasarnya harus benar bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita. Semata-mata karena penebusan oleh darah Kristus dan kita menerima karya penebusannya itu, maka kita diselamatkan. Dan kita bukan sekedar diampuni dosanya, tapi juga menerima hayat Allah. Nah, permasalahan ini orang-orang Kristen pengajarannya suka campur-campur dengan agama lain gitu loh. Sehingga akhirnya jadi kabur tentang keselamatan gitu. Kalau menurut kesaksian Alkitab, keselamatan itu ya kekal, tetap, nggak berubah. Kamu mau ngapain pun, Allah nggak bisa menghilangkan keselamatan, kita juga nggak bisa menghilangkan keselamatan, iblis juga nggak bisa menghilangkan keselamatan. Kayak gitu. Ya. Oke, tadi sampai mana tuh ya? Ya, bukan menurut pekerjaan kita, tetapi menurut tujuannya. 2 Timotius 1 ayat 9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Nah, tuh, lihat ya ayatnya. Sekali lagi, bukan karena perbuatan kita, melainkan karena kasih karunia-Nya, menurut tujuannya. Kayak gitu. Jadi ada banyak ayat Alkitab yang menunjukkan itu. Oke, lanjut. Panggilannya tidak dapat dibatalkan. Dia tidak akan pernah menyesal karena telah memanggil kita. Pemilihan dan panggilannya tidak ada hubungannya dengan pekerjaan kita. Pekerjaan kita tidak akan pernah memengaruhi semuanya itu.
Sebab pemilihan dan panggilannya itu tidak dapat diubah. Pemilihan dan panggilan Allah yang dimulai oleh Dia, bukan oleh kita, adalah jaminan keselamatan kita. Jadi ini pemilihan dan panggilan Allah ya. Nah, mungkin yang sering kali menjadi pertanyaan kita mungkin adalah ayat di Ibrani ya. Coba dah kita ke Ibrani dulu. Di situ yang tentang murtad itu loh. Ibrani berapa ya? Ibrani. Nah. Ibrani 10 kalau nggak salah. Nah, Ibrani 10 ayat 26. Sudah di situ semua ya. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan ke atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Sebab kita mengenal dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang menuntut pembalasan, dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Nah ini Ibrani 10 harus dipandang bukan soal kehilangan keselamatan. Jadi istilahnya gini nih, ayat 26 tadi ya. Jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Jadi maksudnya gini, kalau kita setelah lahir baru, kita berbuat dosa, kita sengaja berbuat dosa, ya sudah mengecap apa tuh tadi? Kita memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Nah, Kristus tidak harus mati lagi. Kristus tidak harus jadi korban lagi untuk menghapus dosa. Jadi tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Yang ada adalah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Nah ini kita harus memandangnya sebagai pendisiplinan dalam kerajaan 1000 tahun itu. Bukan kehilangan keselamatan. Karena lebih banyak ayat Alkitab yang bicara tentang keselamatan itu tidak bisa hilang. Ya. Itu yang maksudnya itu ya, Dat, yang diselamatkan seperti dalam api itu ya. Iya. Dia diselamatkan tapi seperti dari dalam api gitu. Betul itu. Jadi nanti dalam kerajaan 1000 tahun dia mengalami pendisiplinan, itu yang diselamatkan tapi seperti dari dalam api itu. Kecuali kalau orangnya bertobat ya. Iya, kalau dia bertobat mengaku dosa kan disucikan. Ya, dia tidak masuk yang tidak seperti keluar dari api itu, jadi udah enggak gitu ya. Dia nggak mengalami kedisiplinan kalau sudah bertobat ya. Iya, itu cuma mempengaruhi upah juga di sana. Ya kan, kalau dia jatuh bangun, bertobat, kumat lagi, ya pasti mempengaruhi upah dong, gitu kan. Mempengaruhi upah di sana, gitu. Kayak Jadi gitu. seperti yang penjahat yang di sebelah Tuhan Yesus yang menerima Yesus, itu dia selamat ya, tetapi upahnya mungkin beda dengan orang yang mengerjakan keselamatan sampai mati gitu. Betul, iya. Gitu, tetap ada perhitungannya lah. Tuhan kan adil. Tetap ada perhitungannya. Gitu. Kalau yang saya pernah tanya tentang menghujat Roh Kudus itu untuk keselamatannya gimana?
Menghujat Roh Kudus artinya dia menolak Roh Kudus Ya. yang adalah Roh pemberi hayat itu. Kalau Roh Kudus ditolak, ya Roh Kudus nggak bisa masuk ke dalam dia. Artinya dia menolak keselamatan. Oh, berarti dia tidak diselamatkan Tidak diselamatkan. Meskipun awalnya menerima Yesus. Enggak, kan dia menghujat Roh Kudus. Kalau menghujat Roh Kudus nggak mungkin menerima Yesus dong. Enggak, maksudnya mungkin sejarahnya dia pernah menerima Yesus, terus kemudian mungkin kecewa karena apa, sehingga membuat dia jadi, ya itu tadi, jadi ujung-ujungnya kecewa sama Tuhan dan menghujat Roh Kudus. Nah, itu sih istilahnya gini loh. Itu kadang-kadang orang kalau lagi kecewa, lagi marah, kan emosi sesaat ya. Emosi sesaat dia ngomong sekeluarnya gitu kan. Nah, itu mungkin kita pikir dia menghujat Tuhan atau menghujat Roh Kudus gitu ya. Tapi setelah itu secara prinsip dia sebetulnya bukan menghujat Roh Kudus. Kalau dia sudah lahir baru, Roh Kudus kan sudah ada di dalam dia. Nah, mungkin dia menghujat Roh Kudus. Paling pelampiasan kekesalan aja gitu loh. Kayak misalnya, katakanlah suami istri ribut misalnya. Emosi sesaat nih ya. Terus si istri atau si suami bilang, gua nggak sangka lu ya gua kawin sama setan. Nah, kan itu bukan bermaksud bahwa istrinya itu setan atau suaminya itu setan gitu kan. Dalam hati dia itu tetap istrinya, itu tetap suaminya gitu. Jadi secara prinsip dia sebetulnya nggak menghujat istrinya, cuma itu emosi sesaat, dia lagi nggak terkontrol, keluar kayak gitu. Setelah itu kan minta maaf. Nah, kalau menghujat Roh Kudus itu secara prinsip dia menolak keselamatan. Jadi dia menolak Roh Kudus yang mau memberi hayat, sehingga Roh Kudus nggak bisa masuk ke dalam diri dia. Nah, seringkali orang Pentakosta juga berpikir ketika orang mengejek bahasa roh, dibilangnya menghujat Roh Kudus. Itu bukan menghujat Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus itu orang menolak keselamatan. Menolak untuk Roh Kudus bisa masuk, bukan hanya menolak, tapi juga melawan gitu loh. Menghujat. Itu menghujat itu selevel di atas menolak lah, kira-kira begitu. Lebih parah daripada menolak. Nah, orang itu nggak mungkin diselamatkan. Dia bukan cuma menolak, menghujat bahkan gitu. Kalau kasusnya itu kayak misalnya sebuah bangsa gitu, karena contohnya Korea Utara, itu kan ajaran kekristenan, agama apapun kan nggak bisa masuk di situ kan, karena komunis kan. Nah, orang percaya Tuhan Yesus saja langsung dibunuh gitu, dihukum. Kalau seperti itu kan satu bangsa itu kan nggak selamat berarti ya, atau gimana ya itu? Enggak, tetap pribadi. Keselamatan itu pribadi sih. Berarti cukup banyak orang nggak diselamatkan ya di situ ya, Korea Utara ya berarti. Belum tentu, kita nggak tahu dalamnya kan. Kita nggak tahu sih berapa yang diselamatkan lahir baru gitu. Tapi di negara-negara komunis belum tentu. Di Cina banyak yang bertobat. Ya, bahkan di Arab juga banyak yang bertobat. Cuma kita kan nggak tahu. Itu kan kejadiannya di dalam ya, kita nggak bisa lihat ya. Jadi kalau istilahnya tuh ya bagi manusia mustahil, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil gitu. Jadi kalau kita berpikir, wah ini negara komunis berarti ya diselamatkan sedikit. Enggak gitu. Itu kan pikiran manusiawi ya. Berarti orang yang lahir di negara komunis kasihan dong. Karena dia kemungkinan diselamatkannya kecil. Enggak gitu sih. Konsepnya enggak begitu. Semua orang bisa diselamatkan pada dasarnya. Gitu.
Ketika mereka mendengar kabar Injil, mereka bisa diselamatkan. Gitu. Bisa saja mereka percaya, tetapi secara liturgi ataupun ininya mereka jadi nggak bisa menyembah Yesus atau membaca Alkitab gitu ya, Dad, ya. Iya, bisa saja di rumah, Gitu ya. sembunyi-sembunyi. Ya ke gereja mungkin nggak bisa gitu kan. Tapi dalam hati mereka menerima Yesus sebagai juru selamat mereka. Gitu. Iya. Ini waktu ya. Iya. Oh ya, oke. Ya, itu yang kita nggak tahu karena itu kan nggak bisa dilihat dari luaran ya. Jadi kita nggak bisa ngomong apa-apa tentang itu sih karena memang nggak kelihatan. Kayak gitu. Bahkan yang kelihatan orang Kristen yang banyak itu apa, orang Kristen yang banyak itu emang pasti sudah diselamatkan semua? Belum tentu. Jadi itu nggak kelihatan, kita nggak kelihatan gitu. Oke, Dad. Ada lagi? Saya tiba-tiba teringat dengan ayat-ayat yang ini. Contohnya di ayat, saya tutup ya karena saya sambil baca ya, tutup kamera. 1 Yohanes 3 nih ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah. Gitu, berarti kan maksudnya kalau orang udah lahir dari Allah, udah menerima keselamatan, berarti dia tidak dapat berbuat dosa lagi. Dari ayat ini. Kemudian Ibrani 12 ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ini bicara tentang kekudusan ya. Maksudnya kalau tanpa kekudusan berarti tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tidak akan melihat Tuhan. Kalau orang selamat kan melihat Tuhan. Jadi maksudnya mungkin ini perlu dijelaskan gitu penjelasannya. Lalu Wahyu 3 ayat 5, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Jadi aku tidak akan menghapus namanya. Memang bisa dihapus. Begitu kan pertanyaannya gitu kan. Kan kalau udah sekali selamat dan sudah ditulis di kitab kehidupan. Di ayat ini dikatakan aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Jadi maksudnya mungkin Wahyu ini juga 3 ayat berapa tadi? Ayat 5. Jadi aku tidak akan menghapus namanya, melainkan aku akan mengaku. Berarti apa ada yang dihapus namanya dari kitab kehidupan? Begitu kan? Itu kan maksudnya ayat ini apa ya? Kalau kita baca yang seperti itu ya bisa dihapus dong gitu. Maksudnya ini juga perlu dijelaskan supaya jika kita mendapatkan pertanyaan seperti ini atau kita membaca ayat ini kita menjadi jelas. Oke, dari Wahyu ayat pasal 3 ayat 5 ya. Wahyu pasal 3 ayat 5, saya bacakan dari catatan kaki Alkitab Pemulihan ya, yang kita pelajari di Sahih ya. Seluruh ayat ini adalah janji Tuhan kepada para pemenang. Janji ini akan tergenapi pada kerajaan 1000 tahun setelah Tuhan kembali. Menghapus sebuah nama dari kitab kehidupan menunjukkan bahwa nama itu sudah tercatat dalam kitab kehidupan. Kitab kehidupan adalah catatan ilahi berisi nama orang-orang yang mengambil bagian dalam berkat yang dipersiapkan oleh Allah. Semua orang kudus yang dipilih Allah dan ditakdirkan untuk berbagian dalam berkat ini. Namanya tercantum dalam kitab ini. Jadi itu berhubungan dengan berkat Allah dalam kerajaan sorga. Itu bukan, kitab kehidupan itu bukan berisi catatan orang-orang yang diselamatkan. Berkat-berkat ini terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama dalam gereja, yang kedua dalam kerajaan 1000 tahun, dan yang ketiga dalam kekekalan. Berkat-berkat dalam zaman gereja seperti pengampunan, penebusan, kelahiran kembali, hayat yang kekal, sifat ilahi, dan sebagainya adalah bagian awal.
semua orang yang dipilih oleh Allah, yang namanya tercatat dalam kitab kehidupan, mempunyai bagian dalam bagian awal ini untuk memulai kehidupan rohani mereka. Jika mereka bekerja sama dengan kasih karunia Allah yang menyuplai, mereka akan matang dalam hayat pada zaman gereja. Kematangan hayat yang lebih dini ini akan membentuk pahala yang akan diberikan oleh Tuhan kepada mereka pada saat Tuhan kembali. Pahala itu adalah jalan masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun dan mengambil bagian dalam berkat ilahi pada masa itu. Misalnya menikmati kebahagiaan dan perhentian Tuhan. Memerintah bangsa-bangsa dan sebagainya. Berkat-berkat ini telah dipersiapkan oleh Allah sebagai perangsang bagi orang pilihannya, agar mereka maju bersamanya pada zaman gereja. Dan seterusnya ada ya. Jadi namanya dihapus dari kitab kehidupan itu artinya dia tidak akan menerima pahala. Tidak memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Pemenang di situ adalah orang yang matang dalam hayat. Itu yang saya bilang orang yang hidup dalam roh. Ya, orang hidup dalam roh tidak mungkin hidup dalam dosa. Nggak mungkin ya. Kalau orang hidup dalam dosa, ya nggak mungkin hidup dalam roh lah. Orang hidup dalam roh nggak mungkin hidup dalam dosa lah. Ya, terus yang sebelumnya itu ayatnya apa ya? Romi kok masuk lagi nih? Tadi yang pertama ayatnya apa? Bentar ya, saya itu tutup kamera sama cari ayatnya tadi mana 1 ya? Yohanes 3 ya, 1 Yohanes 3 ayat 9. Iya. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Nah, ini saya baca di dalam ayat yang dalam perikopnya, katakanlah dari ayat 4 deh ya. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi, saudara-saudara, dosa di sini bukan seperti dosa yang dalam pikiran kita. Kalau kita mikir dosa, kita selalu pikirnya membunuh, berzina, mencuri, apalagi korupsi, apalagi narkoba, apalagi. Kok nggak ada yang nyaut kayak nggak tahu dosa aja? Mengingini anak harta orang lain. Menginginkan milik orang lain, ya. Tapi dosa di sini adalah pelanggaran hukum Allah. Hukum Allah itu apa? Alkitab. Itu hukum Allah. Kalau kita melanggar hukum Allah, melanggar Alkitab, hukum Allah yang tertulis dalam Alkitab, artinya kita berdosa. Kita tidak berzina, tapi melanggar hukum Allah dalam Alkitab, ya kita berdosa. Karena dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Jadi harus jelas dulu arti dosanya. Dosa itu pelanggaran hukum Allah. Hukum Allah itu bukan sekedar jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri. Hukum Allah itu juga banyak di dalam Alkitab, gitu kan? Ya, ngerti ya? Ayat 5, dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa dan di dalam dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam dia tidak berbuat dosa lagi. Semua orang yang tetap berada di dalam dia tidak berbuat dosa lagi. Nah, semua orang yang tetap berada di dalam dia itu sama dengan orang yang hidup dalam roh. Orang yang tetap tinggal dalam Kristus atau tetap tinggal dalam roh tidak berbuat dosa lagi. Sama dengan seperti yang saya nyatakan tadi, orang kalau hidup dalam roh nggak mungkin hidup dalam dosa. Ya. Lalu ayat yang ke-8 deh. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, jadi dosanya menetap nih. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, artinya dia dari awal sampai akhirnya terus melanggar hukum Allah. Dosanya tetap nggak berubah-berubah, nggak bertobat gitu loh. Dia sudah melanggar hukum Allah sejak awal sampai akhirnya, dan dia bahkan nggak merasa bersalah ketika melanggar hukum Allah gitu. Nah, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Jadi kalau orang melanggar hukum Allah, dosa itu pelanggaran hukum Allah,
dan dia terus tetap di dalam dosanya itu orang berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Baru setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Saya setuju, orang yang lahir dari Allah menerima hayat ilahi seharusnya tidak berbuat dosa lagi. Dia tidak bisa berbuat dosa. Ya. Sebab benih Allah atau hayat Allah ada dalam dia dan ia tidak berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Kalau kita lahir dari Allah artinya dilahirkan kembali dan kita menerima hayat Allah, kita tidak akan tetap berada di dalam dosa. Kita tidak berani melanggar hukum Allah. Kita tidak mau melanggar hukum Allah. Kalau kita melanggar hukum Allah, kita akan segera bertobat gitu. Nah, kalau orang melanggar hukum Allah yang tertulis dalam Alkitab, lalu dia nggak bertobat, artinya dia tetap di dalam dosa nih. Gitu. Nah, kalau orang di dalam dosa itu betah atau tetap, melanggar hukum Allah itu tetap atau betah dia, ini menunjukkan bahwa kemungkinan ada dua. Dia belum lahir kembali atau dia sudah lahir kembali tapi tetap hidup berdasarkan daging. Tapi dia tidak hidup di dalam roh. Ya. Dia tidak hidup berdasarkan hayat ilahi. Orang Kristen yang sudah lahir kembali, yang tidak hidup berdasarkan hayat ilahi, itu sama dengan orang dunia. Jelas nggak? Dan itu tidak bicara tentang kehilangan keselamatan ya. Jadi gitu, saudara. Kira-kira jelas nggak? Ada yang mau tanya lagi nggak? Tadi yang Ibrani 12 ayat 14. Oh ya, Ibrani 12 ayat 14. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nah, kita lihat perikopnya. Karena menafsir Alkitab itu harus melihat konteks dekat dan konteks jauh ya. Kita sudah bahas di mana ya waktu itu? Di Sahih kalau nggak salah ya. Ini kan perikopnya judulnya nasihat supaya bertekun dalam iman. Ya awalnya kan kita mempunyai banyak saksi, terus kita harus menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi, berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan. Kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, gitu kan? Kita ingat selalu akan Dia. Contoh pengorbanannya di kayu salib, tekun menanggung bantahan yang sehebat itu, gitu kan? Lalu ayat 4, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Lalu ayat 5, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak, hai anakku janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Jadi ini bicara tentang pendisiplinan Tuhan, didikan Tuhan. Di mana Tuhan menghajar, ayat 6, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi ini orang Kristen yang hidupnya masih gampangan, didisiplin oleh Tuhan, ya. Ayat 7, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Lalu kita loncat ayat 11, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Jadi ketika kita sedang dihajar oleh Tuhan, didisiplin oleh Tuhan, kita harus menguatkan tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Dan luruskan jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelesok, tetapi menjadi sembuh. Gitu. Jadi kita harus menguatkan tangan yang lemah, bukan cuma kita menguatkan diri kita sendiri, tapi kita bisa menguatkan orang lain yang sedang mengalami pendisiplinan Tuhan.
Kita menguatkan tangan mereka yang sudah lemah, menguatkan lutut mereka yang sudah goyah, meluruskan jalan bagi mereka, sehingga yang pincang jangan terplecok, tetapi menjadi sembuh. Karena kalau kita tidak menguatkan diri kita ketika mengalami pendisiplinan Tuhan, kita bukannya jadi sembuh, malah jadi terplecok gitu loh, saudara. Baru ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Pendisiplinan tujuannya adalah kekudusan. Karena di dalam ayat sebelumnya, ayat 10, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, ini Bapak kita yang di dunia, tetapi Dia, Bapak kita yang di surga, menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Jadi ayat 14 itu, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Kenapa harus berusaha hidup damai dengan semua orang? Artinya kita harus saling menopang. Karena ayat 13 tadi kan, ayat 12-13 kita harus menguatkan tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Kita tahu saudara kita sedang mengalami pendisiplinan Tuhan karena kesalahan mereka gitu ya. Atau supaya mereka dapat bagian dalam kekudusan ilahi gitu. Nah, kalau kita nggak hidup damai dengan semua orang, ya, mengejar kekudusan itu, maksudnya mengejar kekudusan di situ adalah kita menjalani pendisiplinan Tuhan yang awalnya memang mendatangkan duka cita, tapi nanti akan mendatangkan sukacita. Nah, kalau kita hidup damai dengan semua orang, kita menopang orang yang sedang mengalami pendisiplinan Tuhan, kita akan mengejar kekudusan. Kita menjalani pendisiplinan Tuhan dengan berhasil nanti. Dengan demikian kita akan dikuduskan, ya. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kalau nanti hasilnya sudah selesai pendisiplinan Tuhan itu, kita mendapat bagian dalam kekudusan Tuhan. Dan itu sebabnya dalam pendisiplinan itu pada akhirnya kita akan mengerti, kita akan melihat Tuhan, tangan Tuhan dalam pendisiplinan itu, ya. Jadi jangan putus asa kalau mengalami pendisiplinan Tuhan. Tapi saling menguatkan tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Meluruskan jalan bagi kaki kita, sehingga yang pincang jangan terplecok, tetapi menjadi sembuh. Menjadi sembuh artinya juga menjadi kudus. Karena orang kalau setelah tamat pendisiplinan Tuhan, dia dikuduskan. Dia lebih kudus. Ya, kayak gitu. Ibrani 12 itu seperti itu. Ya, kalau kita baca ayat 15 juga sama, itu masih runutannya ya, lanjutannya. Ayat 16 itu kan tentang jangan orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Ya. Menjual hak kesulungan itu ada dalam perjanjian lama, ada dua orang yang beralih hak kesulungannya. Esau beralih kepada Yakub karena dia menjual hak kesulungannya karena sepiring makanan. Tapi kalau Ruben kehilangan hak kesulungan itu karena perbuatan cabul. Jadi janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau. Esau nafsu yang rendahnya dalam hal makanan, tapi Ruben nafsu yang rendahnya dalam hal cabul. Ya, Ruben itu tidur dengan istri dari ayahnya, sehingga dia kehilangan hak kesulungannya. Jadi janganlah ada orang yang menjadi cabul di sini. Ini mengacu kepada Ruben yang kehilangan hak kesulungan karena cabul. Jadi orang bisa nafsu yang rendah itu bisa dalam hal makanan, bisa dalam hal cabul, dan kedua-duanya itu sudah dialami oleh Ruben dan Esau yang menjual hak kesulungannya. Ya, dengan demikian mereka kehilangan hak kesulungan. Lalu kalau Esau diberikan hak kesulungannya kepada Yakub, kalau Ruben hak kesulungannya itu diberikan kepada dalam hal tanah kepada Yusuf, dialihkan hak kesulungannya. Kalau dalam hal kerajaan, ya kepemimpinan itu dialihkan kepada Yehuda. Makanya kerajaan itu munculnya dari suku Yehuda. Itu hak kesulungan Ruben. Gitu ya. Ibrani 12 begitu.
Jadi Ibrani 12 itu nggak bicara tentang kehilangan keselamatan juga. Oke, jelas? Ada yang mau tanya? Donet jelas. Ya, bisa lanjut yang ketiga ya. Ya jelas dan mesti lihat perikopnya juga ya itu ya. Jadi nggak bisa kita asal ayat per ayat ya kalau kita memahami Iya. di sini. Kalau menafsir Alkitab ya harus lihat perikop, konteks Perikop. dekat, terus konteks jauh juga. Konteks Seperti yang jauh kemarin, itu, yang Matius kemarin kan gitu juga ya. Yang iya, ada perubahannya. yang di Sahi kemarin kan. Nah, jadi ya saya juga belajar sih kalau dari sini berarti kan kita mesti lihat ininya konteksnya ya dari atas sampai bawah. Konteks dekat itu perikop, ayat-ayat sekitarnya. Konteks jauh kan yang lebih jauh lagi pasal, yang lebih jauh lagi kitab, lebih Ya. jauh lagi seluruh Alkitab gitu kan. Ya. Lebih jauh lagi sejarah gitu. Konteks sejarah dan sebagainya. Jadi ya nggak bisa menafsirkan Alkitab secara serampangan, itu yang membuat pengajaran jadi banyak salah sih, ya. Oke. Iya, Dad. Thank you, Dad. Yang ketiga bisa lanjut siapa? Oleh keadil benaran Allah. Keselamatan kekal Allah dijamin oleh keadil benaran Allah yang memimpin kepada iman. Roma 1 ayat 16 sampai 17. Dibaca ya, Dad? Boleh. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Untuk memperlihatkan keadilbenarannya, Allah harus membenarkan kita. Dan Dia telah membenarkan kita yang percaya dalam Tuhan Yesus. Roma 3 ayat 26. Keadilan maksudnya keadilan dan kebenaran ya dijadikan satu ya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Keadilbenaran Allah lah yang telah membenarkan kita. Roma 8 ayat 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Keadilbenarannya merupakan fondasi tahtanya. Mazmur 89 ayat 15. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai. Ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Tahtanya teguh selamanya. Ya. Jadi ini bukti bahwa keselamatan kita terjamin. Pertama oleh kehendak Allah, kedua oleh pemilihan dan panggilan Allah, yang ketiga oleh keadilbenaran Allah. Jadi kita dibenarkan itu karena keadilbenaran Allah ya. Oke, yang keempat lanjut yang lain. 4. Oleh hayat Allah. Keselamatan kita dijamin dengan kekal oleh hayat Allah. Tuhan berkata, "Aku memberikan hayat yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya." Yohanes 10 ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Perhatikan, itu ayatnya jelas. Mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Ya itu pasti banget itu kan. Oke, lanjut. Yulis, itu belum di unmute. Oh iya, sorry Dad. Lanjut ayat ya tadi ya? Iya, itu soalnya mulut kamu nggak kelihatan di kameranya. Jadi orang nggak tahu kalau kamu sedang bicara.
Cuma saya perasaan aja kamu kayaknya udah ngomong nih, cuma masih di-unmute. Karena belum Iya, ada Dad, suara. betul. Ulang tadi sisa ayatnya ya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Apakah Anda percaya bahwa hayat kekal dapat ditarik kembali setelah diberikan kepada kita? Nah, ini pertanyaan nih, perlu kita jawab dulu. Apakah Anda percaya bahwa hayat kekal dapat ditarik kembali setelah diberikan kepada kita? Jawab. Tidak. Tidak. Setelah tahu. Oke, lanjut. Jika dikatakan setelah kita diselamatkan, kita dapat kehilangan hayat lagi, berarti hayat kekal yang diberikan kepada kita dapat ditarik kembali. Hal ini tidak masuk akal. Begitu kita memiliki hayat kekal, kita tidak akan pernah binasa. Nah, diamenkan dulu dong. Amin, Amin. gitu. Amin. Amin. Lanjut. Melalui semua perkara ini, kita dapat melihat bahwa keselamatan kita adalah kekal. Keselamatan ini tidak akan berubah oleh waktu. Keselamatan ini tidak akan berubah bila kita baik atau jahat. Keselamatan ini tidak akan berubah dan tidak dapat berubah selamanya. Ya, jadi tidak akan berubah karena memang tidak dapat berubah selama-lamanya. Nggak peduli kita mau baik, kita mau jahat, keselamatan itu kekal, tidak bisa berubah, tidak dapat berubah selama-lamanya. Itu kan sebetulnya sama seperti hubungan ayah sama anak ya. Anak saya punya benih saya, ya kan? Dan itu kan sifatnya ya seterusnya, nggak bisa putus, dia nggak bisa kehilangan benih saya gitu loh. Nggak bisa benih dicabut, nggak bisa. Secara lahiriah aja nggak bisa. Walaupun katakanlah ini cuma contoh ya. Katakanlah anak saya begitu durhaka dan sebagainya, lalu saya tulis di koran telah putus hubungan misalnya kayak gitu. Ya. Anak nama ini putus hubungan dengan Sony misalnya kayak gitu. Ya, itu pengumuman bisa, tapi secara prinsip benih saya tetap ada di dalam dia, nggak bisa hilang benih itu, nggak bisa dihilangin. Kedokteran juga belum ada ilmu yang bisa menghilangkan benih orang tua di dalam diri sang anak gitu. DNA-nya ya. Iya, DNA-nya nggak bisa hilang. Kayak yang Mario Teguh itu tuh, ya kan, anaknya terjadi ini kan. Tapi ketika dicek DNA kan tetap DNA-nya Mario Teguh ada di situ. Siapa namanya tuh? Komang apa siapa tuh? Kunang. Komeng. Ya, pokoknya kayak gitu. Nah, itu benihnya nggak bisa hilang itu. Dia mau diakui nggak diakui, Mario Teguh pun nggak bisa menghilangkan benihnya di dalam diri anaknya. Sama seperti Allah tidak bisa menghilangkan benihnya dalam diri kita. Udah di dalam nggak bisa. Ya, jadi pemikirannya harus seperti itu memang. Ada orang-orang yang berkata kalau orang Kristen tahu keselamatan tidak bisa hilang, sekali selamat tetap selamat, ya nanti mereka hidupnya asal-asalan. Mereka berbuat dosa seenaknya karena kan toh masih bisa selamat. Saya bilang itu pemikiran yang salah sama sekali. Justru kalau kita tahu jaminan keselamatan ini, kita lebih firm kekristenan kita. Ayo, saya mau tanya kamu sekarang, yang setelah menerima pengajaran ini, lebih firm atau lebih mau berbuat dosa? Ayo coba ngaku satu persatu. Kamu lebih mau berbuat dosa gara-gara tahu ini atau lebih mau hidup dalam hayat Allah? Itu hilang sendiri, Dad. Maksudnya kita nggak usahakan, tahu-tahu keinginan itu udah nggak ada gitu. Iya. Ya, maksudnya setelah kita tahu pengajaran ini bahwa keselamatan itu sifatnya kekal, nggak bisa hilang. Kita ada pikiran nggak, kalau gitu gua enak nih berbuat dosa. Atau malah, begitu, ini pekerjaan Tuhan luar biasa ya. Kita benar-benar firm lu jadi anak Allah nggak bisa hilang gitu. Ayo, yang mana? Yang kedua. Yang kedua yang mana tuh? Cuma dua.
Tadi nggak ada nomornya kayaknya ya. Oh iya. Dia nomorin Habis- sendiri itu. Dinomorin Habis sendiri sama si panjang yang Romi. kedua. Dia mau singkat aja jadi tinggal dia nomorin. Berarti kalau keselamatan itu orang yang sudah terima Yesus dan lahir kembali ya, lahir baru ya. Iya, Kan kadang ada juga yang udah terima Tuhan Yesus tapi belum lahir baru kan? harusnya sudah kalau sudah terima Yesus. Kan tadi di awal kalau kita percaya Yesus dibaptis, diselamatkan. Kalau kita menyerukan nama Tuhan, kita diselamatkan. Nah, itu kalau udah terima Yesus, lahir baru. Kan Ya, kalau sudah lahir baru kan nggak mungkin dia ini kan bisa bisa apa sih? Mau ngomong apa? Bisa Mau apa ngomong ya? apa? maksudnya jadi kalau orang nih terima Tuhan Yesus ya, Ya, terus ya kalau terima Tuhan Yesus otomatis kan udah lahir baru. Nah, ya, taruhlah misalkan nih ngomongin yang kayak tadi tuh si Dedi, ya dia Ya. kan jadi juga dia udah terima Tuhan Yesus. Dulunya terima Tuhan Yesus dan sudah lahir baru. Kan tadi kan dibilang juga kalau sudah lahir baru nggak mungkin orang bisa berkhianat ke ini gitu, ke agama yang lain. iya. Nah iya, Maksudnya tahu Deddy Corbuzier sudah terima Yesus dari mana? Gimana sih? Emang Ya. tahu persis? Ya kan kalau orang biasa kalau memang awalnya Kristen atau apa kan pasti di dalam di gerejanya kan pasti ada siapa yang mau terima Tuhan Yesus maju, misalkan kayak gitu. Enggak, dalam orang jemaat kita aja ada yang belum lahir baru kok. Gimana? Nggak usah jauh-jauh. Jemaat kita aja belum ada yang belum lahir baru. Berarti dengan kata lain mereka belum terima Tuhan Yesus tuh. Belum. Jadi Kristen bisa KTP jadi. ya, Det. Kristen KTP bisa jadi orang lama ada di dalam gereja, tapi mereka sebetulnya belum terima Yesus. Belum mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya gitu. Makanya saya mau memastikan nih, kayak misalnya yang waktu lalu, juga kenapa? enggak, kemarin itu ada yang dia biasa memang suka konseling gitu sama saya. Saya tanya, kamu udah terima Yesus belum? Sudah dengan mulut, tapi dengan hati kamu sudah terima juga kan? Tidak sepenuhnya percaya katanya, tidak sepenuhnya. Dia ngomongnya apa ya? Pokoknya yang saya ingat tidak sepenuhnya. Jadi karena meragukan, saya bingung gitu, udah terima Yesus dengan mulut, tapi dengan hati dia katanya tidak sepenuh katanya. Jadi saya bingung dia maksudnya statusnya apa. Daripada saya bingung statusnya dia, udah terima Yesus apa belum ini orang gitu kan. Secara mulut udah, tapi secara hati katanya tidak sepenuh. Jadi saya tuntun dia untuk terima Yesus lagi. Jadi saya tuntun dia, padahal udah konseling udah lama sih, udah berbulan-bulan gitu. Dia dari Daily Bread gitu katanya. Terus jadi nggak tahu dia dapat nomor saya gara-gara apa ya? Kan Nggak saya tahu yang deh kasih. siapa. Oh kamu yang kasih. Oh iya, kamu yang kasih. Jadinya dia terus sama saya. Pas sudah lama ya sudah apa? Jadi nggak pernah saya tanyakan. Belakangan ini kemarin ini peristiwanya baru saya tanya gitu. Jadi jawaban dia seperti itu, saya tuntun lagi terima Yesus gitu. Nah, terus kamu udah percaya kan? Sekarang kamu mau percaya nggak? Sebelumnya saya tanya gitu. Kamu kan baru mengaku dengan mulut. Kamu percaya dalam hati kamu nggak? Mau percaya nggak gitu? Dia bilang iya, saya mau percaya. Oke. Jadi kamu mau percaya dengan hati kamu ya bahwa Tuhan percaya kepada Tuhan Yesus ya. Tuhan adalah Tuhan dan juru selamat kamu. Jadi saya tuntun. Setelah itu saya langsung minta dia untuk berbahasa roh gitu. Saya tuntun dia juga langsung pada saat itu. Jadi ini orang kasusnya udah dibaptis selam. Membingungkan juga ada orang yang seperti itu. Iya. Gitu aja. Tadi
Berarti dalam hati orang dibenarkan, dengan mulut orang mengaku ya, dan diselamatkan. Jadi pengakuan mulut itu meluap dari hati, maksudnya gitu ya. Bukan mengaku dengan mulut yang ini ya, yang formalitas ya. Saya baru tahu itu Dad sama Mam, ada orang udah dibaptis tapi belum terima Tuhan. Saya baru ngerti ini. Iya. Saya baru ngerti. Loh, ada. Makanya Waktu kemarin saya harus masih bingung, kok bisa Iya, gitu. Bisa. harusnya dibimbing di gereja kan, harusnya kan. Dibimbing Iya. di gerejanya, bingung juga saya memang sama orang. Iya, Jadi- tadi saya mau tanya sama Dad, kalau orang udah dibaptis dari mana taunya dia udah terima Tuhan apa belum? Ternyata dari cerita ini saya baru ngerti gitu. Oke. Ya, jadi dia ada pelanggan Daily Bread. Kalau nggak salah dia tinggalnya di Batam gitu. Jadi waktu itu WA ke Daily Bread, konseling. Kan nomor Daily Bread masih saya yang pegang. Saya yang ngirim sendiri kan tiap hari kan. Jadi dia mau bunuh diri. Jadi dia ribut mau bunuh diri terus. Kayak gitu. Oh, Iya, jadi karena dia wanita, ya saya kasih ke Mam gitu. Supaya kan ngobrolnya bisa lebih ini kan. Jadi saya kasih ke Mam waktu itu. sekarang udah berapa lama deh? Pelanggan Daily Bread sudah cukup lama. Cuma kekristenannya enggak ini. Makanya gini saudara, apa yang kita pelajari ini sangat penting. Karena gini, seringkali orang Kristen itu nggak tahu kalau dia sudah lahir baru atau belum. Kenapa? Karena nggak ada pengajaran yang jelas. Nggak ada pengajaran yang plek-plekan gitu. Yang dari Alkitab, yang menunjukkan. Nah, kalau kamu sudah lahir baru tuh buktinya kayak gini gitu. Sekarang misalnya saya mimpin KTB 12 kan. Oh, saya kejar itu. Mereka sudah lahir baru atau belum. Tapi sebetulnya kan gini. Saya juga bisa merasakan, ini orang kira-kira udah lahir baru atau belum. Kan kita bisa rasa dong. Kira-kira kita bisa rasa gitu. Cuma permasalahannya seringkali mereka ragu apakah mereka sudah lahir baru atau belum. Jadi saya kejar di situ. Saya tanya mereka, kamu semua sudah lahir baru belum? Sudah, katanya kan gitu. Oke, sudah lahir baru. Dari mana kamu tahu kalau kamu sudah lahir baru? Dari mana kalau kamu tahu kalau kamu sudah lahir baru? Saya kejar di situ. Bingung mereka. Ketika saya tanya lagi, jadi kamu sudah lahir baru atau belum? Ragu-ragu kan. Jadi orang ketika ditanya, orang Kristen juga suka ragu-ragu apakah mereka sudah lahir baru atau belum. Saya tanya, kenapa ragu-ragu jawabnya? Dia bilang, takut salah. Takut bilang sudah lahir baru, ternyata belum gitu. Nah, saya jelaskan. Dari mana kamu tahu kalau kamu sudah lahir baru? Saya jelaskan dari Roma 8. Ada kesaksian roh dalam roh kamu bahwa kamu adalah anak Allah. Roh Kudus bersama dengan roh kamu bersaksi bersama-sama bahwa kamu adalah anak Allah. Alkitab bilang kesaksian dua orang adalah sah. Roh Kudus satu, roh kita dua. Jadi kesaksian dua ini sah menunjukkan bahwa kita adalah anak Allah. Saya tanya, sekarang coba kamu lihat ke dalam roh kamu, ada nggak kesaksian itu bahwa kamu adalah anak Allah dalam roh? Baru mereka enggak gitu. Oh iya ada gitu. Nah, setelah itu, di dalam roh saya merasa aja, mereka seperti apa ya, misalnya dari sini nih rohaninya, seperti lompat gitu loh. Karena itu aja. Karena keyakinan bahwa mereka telah lahir baru. Jadi seringkali orang Kristen nggak bertumbuh juga karena mereka belum yakin kalau mereka sudah lahir baru. Itu masalah. Makanya tolong yang memimpin KTB dikejar kelahiran barunya itu. Kalau mereka sudah lahir baru, kita pastikan mereka tahu bahwa mereka telah lahir baru. Makanya pengajaran ini, kepastian keselamatan dan jaminan keselamatan penting. Karena seringkali orang nggak tahu kalau mereka diselamatkan dan keselamatannya pasti gitu. Sehingga mereka ragu-ragu. Nah, keraguan ini bisa jadi celah untuk iblis masuk dalam pikiran mereka gitu. Kayak gitu. Yang ditanya lahir baru ya, Det. Kita nanya nggak, apa kamu udah percaya Tuhan Yesus?
lebih baik tanyanya lahir baru. Karena kalau ditanya udah percaya Tuhan Yesus, rata-rata orang akan menjawab sudah. Tapi kalau kita kejar sudah lahir baru belum? Kalau dia belum mengerti ada 2 kesaksian roh, bagaimana caranya supaya dia tahu? Kita jelasin. Kita jelasin orang yang kalau sudah lahir baru menurut Roma 8, bacain ayatnya, Roh Kudus dan Roh Allah dan Roh kita bersaksi bersama-sama bahwa kita adalah anak Allah. Jadi ada kesaksian roh di dalam diri kita yang menyatakan bahwa kita adalah anak Allah. Kalau ada kesaksian roh itu sah kita sudah lahir baru. Itu. Gimana dia taunya? Kita suruh mereka lihat ke dalam roh. Ayo sekarang lihat ke dalam roh, kamu rasa-rasa di dalam roh kamu. Sekarang lihat ke dalam roh. Taruh pikirannya di dalam roh. Coba lihat, ada kesaksian roh dalam diri kamu, ada enggak bahwa kamu adalah anak Allah? Mereka kan bisa merasakan itu. Jadi para pemimpin KTB tolong fokuskan orang untuk kembali ke dalam roh. Jangan berdasarkan pertimbangan pikiran, tapi ke dalam rohnya. Misalnya lahir baru, ayo kamu sekarang lihat ke dalam roh. Pikiran kamu dihubungkan ke dalam roh. Lihat, ada kesaksian roh enggak di dalam roh kamu? Ayo, rasakan di dalam roh kamu, ada kesaksian roh enggak bahwa kamu adalah anak Allah? Kalau ada, berarti kamu sudah lahir baru, gitu. Suruh lihat ke dalam roh, suruh kembali ke dalam roh, suruh taruh pikirannya di dalam roh. Gitu. Jadi arahkan hidup dalam roh terus, gitu. Arahkan hidup dalam roh. Itu KTB 12 saya kesituin terus. Misalnya, saya tanya, sudah paham belum? Kalau belum paham, nanya. Mereka diam aja kan? Kok diam sih? Terus kenapa? Terus akhirnya mereka ngomong, dia sebetulnya sudah paham katanya. Cuma kalau ditanya bingung katanya. Nah itu kan berarti kamu sudah paham tapi belum paham. Kan gitu. Saya jelasin, kenapa seperti itu? Karena kamu sedang berusaha memahaminya dengan pikiran kamu. Hal-hal yang rohani tidak bisa dicerna oleh pikiran. Hal-hal yang rohani hanya bisa dicerna oleh roh. Jadi prosesnya adalah ketika kamu menerima firman, menerima hal-hal yang rohani, kamu nangkep di dalam roh dulu, klik di dalam roh, baru paham dalam pikiran. Bukan berusaha memahami dalam pikiran, sementara di sininya nggak klik. Itu yang menyebabkan kamu seperti paham, tapi juga seperti nggak paham. Rasanya di dalam pikiran sudah paham, tapi rohnya nggak klik soalnya. Nah, sementara pikiran bukan organ untuk memahami hal-hal yang rohani. Roh adalah organ yang untuk mencerna, ya. Nanti pahamnya ke pikiran, diopernya memang. Karena pikiran kan kayak monitor sifatnya, cara kerjanya. Kayak gitu. Akhirnya kita bahas pikiran dan roh gimana gitu. Jadi mereka lebih jelas, oh ini pikiran, ini roh gitu. Jadi saya harus bawa mereka untuk hidup di dalam roh kalau mereka sudah lahir baru. Untuk mereka terlatih menggunakan roh, bukan menggunakan pikiran. Karena orang Kristen, semua orang terlatih menggunakan pikiran. Kita baca Alkitab, kita pakai pikiran. Kita berdoa, kita pakai pikiran. Bahkan kita berbahasa roh, kita pakai pikiran. Padahal bahasa roh harusnya melatih roh, bukan melatih pikiran. Gitu. Makanya kita diajar, kenapa diajar menyerukan nama Tuhan? Itu melatih roh. Kenapa diajar mendoa bacakan firman? Itu untuk melatih roh, supaya kita memakai roh dalam segala hal. Ya, khususnya hal-hal yang rohani. Kita menyembah pakai roh, kita berdoa pakai roh, kita baca Alkitab pakai roh, menyerukan nama Tuhan pakai roh. Nanti kalau kita sudah terlatih pakai roh, kita ngobrol sama orang, kita menggunakan roh. Gitu. Kayak memimpin KTB ini, saya harus menggunakan roh saya untuk memimpin KTB. Mengikuti tuntunan roh. Nggak bisa sembarangan, maksudnya nggak bisa pakai pikiran. Gitu. Jadi saya selalu nanya Tuhan, misalnya ada yang nanya, ya saya nanya Tuhan balik, Tuhan saya harus jawab apa nih gitu. Gimana Tuhan tolong pimpin gitu. Saya terus ngobrol sama Tuhan di dalam roh saya supaya Tuhan kasih jalannya, kasih jawabannya gitu. Sehingga pada akhirnya ketemu jawabannya dan semua klik di dalam rohnya gitu.
Jadi kita harus melatih roh kita. Dalam segala sesuatu harus menggunakan roh. Pikiran itu harus mengikuti roh, bukan roh yang ngikutin pikiran. Kalau pikiran yang memimpin, roh di belakang, itu salah. Itu bukan hidup dalam roh. Hidup dalam roh itu roh yang memimpin, pikiran di belakang. Pikiran mengikuti roh. Bukan roh mengikuti pikiran. Gitu. Jadi kita harus melatih semua orang Kristen yang sudah lahir baru untuk hidup di dalam roh seperti itu. Bahan KTB ini terarah ke sana. Bahan KTB ini dua tujuannya sama. Pertama, memastikan kelahiran baru. Kedua, memastikan mereka hidup dalam roh atau melatih roh. Gitu. Dad, Ya, kalau pada saat kita mengarahkan orang lain, kurang keras, Bud, suaranya. iya, kalau pada saat kita mengarahkan orang lain untuk menengok ke dalam roh, melihat ke dalam roh, apakah ada dua kesaksian itu? Kalau misalkan orang bilang, gimana caranya ya kita melihat ke dalam roh ya, kita bagaimana cara menjelaskan kepada mereka itu? Suruh mereka langsung praktek. Misalnya sekarang kamu nih, ayo arahkan pikiran kamu ke dalam roh, kamu rasakan di dalam roh kamu, apakah ada kesaksian roh bahwa kamu adalah anak Allah. Coba kamu rasakan sekarang, ada kesaksian roh itu enggak? Ada enggak? Ada. Ada. Yaitu kamu udah ke dalam roh itu. Semudah itu. Tapi mungkin orang lain bisa nggak nanya begitu gitu apa? Suruh langsung praktek. Jadi suruh kayak saya tadi langsung suruh kamu seperti itu. Arahkan mereka ke situ. Jadi langsung suruh mereka praktek langsung kayak tadi itu. Ya tadi saya suruh kamu itu loh. Mereka pasti merasakan itu. Yo, yang lain merasakan nggak? Yang Iya. merasa. Iya kan? Ada kesaksian roh di dalam kita bahwa kita adalah anak Allah kan? Ya. Kalau orangnya jawabnya nggak tahu deh. Suruh mereka balik lagi ke dalam roh. Ayo pikiran kamu masuk ke dalam roh. Hubungkan pikiran kamu ke dalam roh. Lalu kamu fokus merasakan apa yang ada di dalam roh kamu. Kalau dia sudah lahir baru, pasti dia rasa. Kalau belum ada juga berarti belum lahir baru gitu. Kemungkinan belum. Apa suruh mereka merem gitu ya? Kalau merem kan lebih fokus. Merem boleh, melek boleh. Saya mau biasakan jangan merem sih. Oh. Kalau bisa doa juga biasakan melek, jangan merem. Misalnya nih, si Romi. Saya dari dulu yakin dia sudah lahir baru. Saya bisa rasakan itu gitu. Jadi Romi mau kayak apapun, saya yakin dia sudah lahir baru. Ya Rom ya, kamu rasakan itu kan? Kamu tahu kalau kamu sudah lahir baru kan? Saya juga tahu gitu. Jadi sebetulnya kita bisa tahu kok kalau orang udah lahir baru atau belum, kita bisa merasakan rohnya gitu. Jadi apa ya? Misalnya ada orang Kristen nih, ada orang Kristen yang hidupnya kayaknya berantakan, bejat gitu ya. Tapi kalau ada kesaksian roh dalam diri saya, dia sudah lahir baru, dia sudah lahir baru. Jadi kehidupan dia yang kelihatan itu nggak mempengaruhi apa yang saya rasakan gitu loh. Kalau roh kan nggak terpengaruh perkara luaran. Jelas ya? Kalau roh itu nggak dipengaruhi oleh perkara-perkara yang di luar. Gitu loh. Nggak dipengaruhi, oh kita lihat orang kayaknya gimana nih, itu psikologi. Jelas nggak kira-kira? Nah, memang melatih orang untuk hidup dalam roh, ini dibilang susah gampang, dibilang gampang susah, tapi sekali orang udah ketemu kuncinya masuk ke dalam roh, itu akan sangat gampang. Kayak yang dulu pemuritan saya tuh yang belakangan jadi ketua KTB itu, pemimpin KTB-nya rata-rata sudah klik, sudah ngerti, oh hidup dalam roh itu begini, maksudnya dipimpin oleh roh tuh begini. Mereka udah klik, udah ngerti gitu loh.
Sehingga lebih memudahkan mereka untuk menerima kebenaran, untuk menerima yang dari Tuhan, itu mudah sekali gitu jadinya. Kan KTB kita yang lalu juga gitu kan, dilatih untuk hidup dalam roh kan sebetulnya. Cuma kan banyak yang belum klik. Jadi saya harus terus mengulang-ulang ini, sehingga kamu semua terbiasa atau terlatih untuk hidup dalam roh, untuk dipimpin oleh roh, bukan oleh pikiran. Karena selama ini kita kebanyakan dipimpin oleh pikiran, oleh emosi. Gitu. Ya sekali-sekali kita bisa kepleset memang. Tetapi secara garis besar, kita sudah terlatih untuk hidup dalam roh, untuk mengikuti tuntunan roh gitu. Kayak gitu. Ayo tanya lagi, apa yang dipikirin coba? Kok jadi banyak pikiran? Mungkin bisa dianalogikan seperti orang yang udah hidup dalam roh itu, yang seperti orang misalnya berenang, itu dia kalau awal mungkin teorinya gitu. Ketika dia praktek, dia lama-lama makin ini ahli, dia nggak usah berpikir lagi, dia udah menyatu gitu loh. Sama dengan halnya orang menyetir mobil, bisa nggak seperti itu kan? Teori-teori begini, hidup dalam roh harus seperti ini. Kamu langsung tolak, langsung beralih kepada pikiran roh gitu. Kalau seandainya sedang memikirkan yang dari daging gitu, langsung berpaling kepada pikiran roh, kepada hal-hal yang dari roh. Itu kan sepertinya kita jalan yang baru itu mungkin terseok-seok atau apa, tersendat-sendat. Tapi ketika kita udah terbiasa gitu, seperti halnya kita menyetir mobil, berenang, atau apa yang kita udah biasa lakukan, kita tidak akan berpikir lagi, kita akan menyatu dengan hal itu karena memang udah terlatih, udah terbiasa gitu. Bisa nggak seperti itu? Bisa, kalau udah terbiasa ya gitu, jalan sendiri, nggak mikir. Cuma jalan untuk kita bisa hidup dalam roh, ada dua jalan sih sederhananya ya. Jalan pertama adalah kita melatih roh. Melatih roh itu artinya, atau membangun roh. Melatih roh itu artinya kita latihan terus-menerus memakai roh. Makanya cara melatih roh yang terbaik adalah dengan cara berdoa. Sama seperti cara melatih kaki untuk berjalan adalah dengan cara berjalan. Ya. Kalau kita terus melatih kaki kita untuk berjalan, otomatis kita bisa jalan waktu kita masih kecil. Tapi kalau kita nggak mau latih kaki untuk berjalan, kita nanti jalannya pakai tangan. Merangkak terus jadinya gitu. Nah, jadi pertama kita harus melatih roh. Melatih roh itu caranya gimana? Oke, melatih roh ada beberapa cara. Pertama, bahasa roh. Sebetulnya bahasa roh diberikan tujuannya untuk melatih roh. Untuk membangun roh. Melatih roh. Memperkuat roh. Karena Rasul Paulus bilang kalau kita berkata-kata dalam bahasa roh, akal budiku tidak ikut berdoa. Maksudnya pikiranku, bukan pikiranku yang berdoa, tapi rohku yang berdoa. Jadi bahasa roh adalah jalan yang termasuk yang terbaik untuk melatih roh. Cuma permasalahan kita adalah orang Kristen, orang berbahasa roh juga pakai pikiran. Jadi bahasa roh, tapi pikirannya jalan. Harusnya kalau bahasa roh, perasaan rohnya yang jalan, bukan pikirannya. Jadi waktu kita bahasa roh, kita harus menggunakan perasaan roh untuk mengikuti aliran roh yang bergerak di dalam roh kita. Pikiran itu cuma seperti monitor, yang penting dia on, berfungsi untuk menerima dan mendisplay apa yang terjadi di dalam sini. Gitu. Tapi pikiran tidak bekerja, hayat pikiran tidak bekerja, cuma fungsinya untuk mendisplay apa yang terjadi di dalam. Jadi harusnya kalau kita bahasa roh, kita nggak menggunakan pikiran, pakai roh. Gitu. Yang kedua, berdoa. Kalau kita doa, latih diri kita untuk berdoa dengan roh, bukan dengan pikiran atau dengan emosi. Kayak gitu. Setelah kita terbiasa pakai roh, artinya roh kita yang bergerak. Ketika kita switch dari bahasa roh ke bahasa Indonesia, kita doa dengan bahasa Indonesia,
diharapkan ketika kita doa pakai bahasa Indonesia, roh kita yang bergerak. Gitu. Cara yang ketiga adalah menyerukan nama Tuhan. Setiap saat, setiap waktu, dalam segala keadaan, ketika kita menyerukan nama Tuhan, oh Tuhan Yesus, gitu. Kita sedang melatih roh kita untuk digunakan, dan pikiran kita kembali terarah kepada roh ketika kita menyerukan nama Tuhan. Nah, kesalahan kita ketika kita menyerukan nama Tuhan pakai pikiran lagi gitu. Padahal ini tujuannya melatih roh. Cara yang keempat, mendoa bacakan firman. Jadi mendoa bacakan firman itu untuk melatih roh tujuannya. Bukan untuk memahami firman, tapi melatih roh. Kita baca Alkitab, tapi kita pakai roh untuk membaca Alkitab, kita bisa merasakan roh yang ada dalam Alkitab itu yang sedang kita baca. Kalau kita membaca Alkitab dengan roh, kita akan dikenyangkan. Rohnya yang dikenyangkan, bukan ininya. Otak mana sih sini ya? Bukan pikirannya yang dikenyangkan, tapi rohnya. Gitu. Cara yang kelima, ngobrol dengan Tuhan. Setiap saat kita ngobrol dengan Tuhan. Setiap saat kita bertanya kepada Tuhan. Ya. Saya setiap saat tanya sama Tuhan. Misalnya orang nanya saya nanya lagi sama Tuhan, Tuhan saya harus jawab apa nih? Gitu. Saya menangkap sesuatu di dalam roh, baru saya bergerak. Seringkali ketika orang nanya, saya nggak tahu jawabannya awalnya. Saya nggak tahu harus jawab apa. Ya saya tanya sama Tuhan, Tuhan, gimana saya harus jawab apa nih? Berikan jawabannya Tuhan, tolong Tuhan. Saya harus jawab apa Tuhan? Gitu. Tahu-tahu muncul dari dalam roh saya, dan saya pahami dalam pikiran saya, itulah yang saya ngomongin, saya jawab, sehingga akhirnya jawabannya itu bisa memberikan jalan keluar. Orang tiba-tiba klik gitu, dicerahkan gitu, mendapat terang istilahnya gitu, bisa menerima terang, karena dari roh gitu. Cuma yang dari roh yang bisa memberikan terang. Jadi harus latihan pakai roh gitu. Jadi pertama melatih roh, yang kedua menyangkali jiwa. Itu dua cara untuk hidup dalam roh. Dengan melatih roh kita jadi lebih kuat. Dan terlatih untuk dipakai, sehingga kita jadi terlatih apapun kita menggunakan roh gitu. Kayak kalau kita terlatih pakai tangan, apa-apa juga kita pakainya tangan gitu. Terlatih pakai tangan kanan, apa-apa kita pakainya tangan kanan, bukan tangan kiri gitu. Jadi yang paling banyak dilatih itulah yang gerak gitu. Melatih roh, yang kedua menyangkali jiwa. Kita menyangkali pikiran kita menyangkali emosi kita. Ya. Kita sedih. Kita tahu sedihnya ini bukan perasaan roh, tapi perasaan jiwa. Karena dipengaruhi oleh lingkungan. Ya. Artinya kita sedihnya dari mana nih? Oh, ternyata sedihnya mengasihani diri sendiri. Nah, itu kan perasaan jiwa, dipengaruhi. Karena ada sesuatu peristiwa, lalu kita mengasihani diri sendiri, jadi sedih. Kita menyangkali emosi kita. Dalam nama Yesus, aku menyangkali emosiku yang sedih. Aku tolak di dalam nama Yesus, aku memilih untuk melakukan kehendak Allah. Alkitab berkata, aku harus bersukacita di dalam Tuhan. Jadi aku memilih untuk bersukacita di dalam Tuhan. Jadi kita sangkali terus emosi dan pikiran dan keinginan yang berasal dari hayat alamiah kita. Itu namanya menyangkal jiwa. Menyangkal diri dan memikul salib itu seperti itu. Menyangkal diri dan memikul salib artinya kita menyangkali yang bukan berasal dari Tuhan, dan kita menerima yang merupakan kehendak Tuhan. Jadi kita lebih membeli kehendak Allah daripada pikiran dan emosi kita yang bukan kehendak Allah gitu. Itu menyangkal diri dan memikul salib artinya seperti itu. Jadi dua cara ini untuk kita bisa terlatih hidup dalam roh, supaya kita sempurna hidup dalam roh. Melatih roh, menyangkal jiwa. Kalau jiwa disangkali terus, dia mati. Kalau jiwa mati, maka roh kita bebas bergerak, pikiran tidak menghalangi. Selama ini kan yang menghalangi kita bergerak dalam roh kan pikiran. Itu ya. Nanti di bahan KTB ini juga akan saya masukkan itu. Melatih roh.
Oke, apakah semua jelas? Ada yang mau tanya? Jelas, Dek. Bisa dilaksanakan ya? Budi jelas? Jelas, Dad. Berarti tinggal dieksekusi ya? Iya, Dad. Ya. Oke, kalau semua jelas, saya rasa hari ini cukup ya. Pelajaran 6 kita bahas minggu depan saja. Kelahiran kembali. Besok kita masih online. Ya. Ya. Ada satu lagi yang tadi tentang negara-negara lain kayak di korup, di China dan sebagainya. Kan kita juga nggak tahu apa isi hati mereka. Apa itu nggak usah dibahas deh. Kita bahasnya kita aja kan itu kita nggak apa guru itu apa Tuhan yang lebih tahu ya. Iya, makanya tadi kan saya jawab gitu. Ya kita nggak tahu Ya, sih. tentang si Dedi atau si Komeng gitu. Iya, itu kan contoh ya untuk memperjelas ya. Habis kalau nggak ada contoh kayak gitu, nanti Romi kurang jelas. Itu kan istilahnya itu contoh yang udah umum ya, yang sudah umum diketahui. Kadang-kadang kita perlu contoh yang real, kayak gitu. Tapi kita nggak, maksudnya itu cuma contoh, bukan membahas merekanya gitu ya, juga bukan membahas dianya. Yuk, jangan bahas lagi ya. Enggak, bukan itu dan maksud saya apa? Kadang kan kita nggak tahu juga ya ntar Tuhan kan menilai mereka dari mana yang mungkin kalau bagi yang kita udah apa percaya Yesus begini penilaiannya mungkin dengan orang-orang yang memang belum mendengar sama sekali itu entah bagaimana kita juga nggak ngerti gitu. Iya, kalau sama orang lain kamu jangan ngomong gitu ya. Ini intern untuk contoh aja. Saya pernah dengar ada orang yang berkata sebenarnya semua orang diberikan kesempatan sama Tuhan untuk mendengar tentang Yesus minimal 1 kali. Entah itu melalui temennya, entah itu melalui penginjilan, melalui siapapun. Karena kan Tuhan itu ingin semua orang selamat. Semua orang diselamatkan. Jadi minimal dia pernah 1 kali diberikan kesempatan untuk mendengar berita Injil. Begitu ya. Jadi dia punya kesempatan juga untuk memilih percaya. Saya pernah dengar sih seperti itu. Dan saya rasa ya mungkin juga ya bisa kayak gitu. Tuhan kan baik kan, nggak mungkin ada satu orang yang terluput tidak pernah dengar gitu loh seumur hidupnya gitu. Jadi minimal dia pernah lah 1 kali minimal gitu. Ada juga yang berkali-kali tetap menolak, yang 1 kali juga tetap langsung ya yang nolak ataupun yang langsung terima ya tergantung orang lagi gitu kan. Tapi dia pernah dengar lah minimal 1 kali tentang Injil ini. Begitu. Saya rasa sih ya bisa diterima ya mungkin juga seperti itu gitu. Kalau lihat dari kebaikan Tuhan ya, Tuhan itu baik gitu kan. Nggak mungkin dia mau ada 1 orang pun yang binasa gitu kan. Gitu sih. Iya, ya itu menunjukkan bahwa Allah itu adil kan. Ya, saya juga ada dengar dulu pendeta kan khotbah berita Injil akan diberitakan kepada orang-orang yang mati katanya. Dan ternyata ada ayatnya juga apa? Tapi itu pengajaran yang salah. Itu ayatnya tentang Yesus. Ingat nggak ayatnya di mana? Itu enggak mungkin lah. Hah? Harus cari dulu deh.
1 Petrus kalau nggak salah ya. Itu kan yang matinya sebelum Yesus lahir kan? Kalau nggak salah ya. Eh, Ah, 1 Petrus 4 ayat 6. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, telah bukan akan, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Jadi ketika Yesus mati, dia masuk ke alam maut kan. Ke alam maut itu dia masuk ke Firdaus dan ke Hades. Ke Firdaus kan ketemu dengan orang-orang beriman dari perjanjian lama yang sudah mati. Nah, itu dia pergi ke situ, dibilangnya dia memberitakan Injil di situ. Jadi maksudnya memberitakan Injilnya bukannya ya gimana-gimana ya, karena mereka sebetulnya secara roh sudah menerima Injil. Cuma mereka percaya kepada penebusan Kristus itu sebelum Yesus mati. Kalau kita percaya pada penebusan Kristus setelah Yesus mati. Kan Yesus telah mati baru kita percaya. Kalau mereka percaya dulu baru Yesus mati. Kan Yesus mati itu kekal istilahnya kan. Jadi orang bisa percaya dari dulu sampai sekarang gitu. Jadi ketika Yesus datang kepada Abraham dan kawan-kawan di Firdaus itu, mereka ketika melihat Yesus, ya mereka langsung sadar bahwa inilah Allah yang telah menampakkan diri kepada mereka nih gitu. Jadi ketika mereka melihat Yesus, ya mereka sujud menyembah Yesus. Artinya mereka menerima Yesus gitu. Itulah Injil telah diberitakan kepada orang-orang mati, maksudnya di situ. Bukan kita harus memberitakan Injil kepada orang mati, mana bisa kita memberitakan Injil kepada orang mati. Kita mau masuk ke dalam alam maut, nggak balik lagi kita. Maksud saya kirain nanti Tuhan Yesus beritain Injil kepada orang-orang mati, oh ternyata kepada mereka. Jadi tugas Yesus sudah selesai, ya luar biasa. Iya, jadi kepada mereka yang di perjanjian lama yang belum pernah ketemu Yesus kan. Istilahnya dulu mereka cuma menerima Yesus dalam iman, tapi Yesus belum mati. Nah ini kan Yesus mati nih. Jadi dieksekusi gitu kan kematian Yesusnya. Yesus mati masuk ke dalam alam maut itu, ketemu mereka, memberitakan Injil kepada orang-orang mati di situ. Udah mereka selamat semua gitu kan. Istilahnya kan keselamatan mereka tetap melalui Yesus. Gitu. Jadi jangan kita memberitakan Injil kepada orang mati nanti. Kita masuk ke alam maut nggak balik lagi, saudara. Terpendam di sana lagi. Repot. Ngerti, Dada. Jadi memang masalah dalam kekristenan adalah karena banyak pengajar Alkitab itu suka ambil ayat Alkitab dicomot-comot gitu loh. Jadi keluar dari konteksnya yang dekat maupun yang jauh. Bahkan kalau sudah sesuai dengan konteks yang dekat harus dicocokkan dengan konteks jauhnya. Keseluruhan pasal, keseluruhan Alkitab gitu. Keseluruhan Alkitab bilang apa? Kalau nggak sesuai dengan kesaksian seluruh Alkitab, ya harus dicari. Ini pasti ada titik temunya gitu. Bukannya berlawanan, tapi melengkapi. Tapi pasti nggak berlawanan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya, nggak mungkin berlawanan Alkitab itu. Alkitab itu satu, nggak mungkin beda, nggak mungkin berlawanan. Oke, apakah cukup? Oke. Cukup ya? Ngerti. Ya. Oke, Mam tutup dalam doa.
Terima kasih pada saat ini ya Tuhan. Kami sudah mendengar ya Tuhan, dan kami juga mengalami, kami merasakan bahwa kasih sangat besar, sangat dahsyat dalam kehidupan kami, sangat ajaib ya Tuhan. Kami percaya Engkau menyediakan jalan kemenangan bagi kami Tuhan, bukan hanya keselamatan ya, kekal kami ya Tuhan, yang sudah Engkau lakukan itu secara sempurna. Sementara kami ada di dunia, kami tahu Tuhan hidup dalam roh yang berkemenangan, hidup di dalam kemenangan yang daripadamu Tuhan, kemenangan demi kemenangan ya Tuhan. Biar kami boleh mengenal ya Tuhan Engkau lebih dalam lagi, jalan-jalan-Mu, kasih setiamu ya Tuhan yang besar itu. Supaya kami hanya terus memilih Tuhan, memilih kebenaran, memilih firman, memilih hidup dalam roh ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan hidup di dalam roh itu adalah hal yang sangat mulia ya Tuhan, yang membuat kami hidup dalam damai sejahtera, dalam lingkupan kasih setiamu ya Tuhan yang tidak pernah berkesudahan ya Tuhan. Ajar kami mengerti ya Tuhan, mengenal ya Tuhan akan kemuliaan yang kami nikmati ya Tuhan, sementara kami ada di dunia. Ketika kami hidup memilih Engkau Tuhan, memilih jalan-Mu, memilih firman, memilih kehidupan, bukan kematian ya Tuhan, tapi kami selalu memilih firman Tuhan, sekalipun itu melalui jalan salib, menyangkali jiwa atau Tuhan, kami percaya kemenangan demi kemenangan itu kami raih bersama Engkau Tuhan. Kami hidup di dalam roh. Ketika kami hidup ya Tuhan di dalam Engkau, ada kemuliaan demi kemuliaan yang kami alami, kemenangan ya Tuhan, sementara kami ada di dunia ini, dan sampai kami menuju kekekalan di surga ya Tuhan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu. Kami percaya Tuhan Kau juga terus akan menuntun kehidupan kami satu persatu dan menerangi hati kami ya Tuhan. Ya, kami semakin mengenal kebenaran, kami semakin mengenal firman-Mu, kami semakin mengenal jalan-jalan-Mu Tuhan. Dan pada saat yang sama Engkau juga memberi kami kuasa ya Tuhan untuk menjadi anak Allah, untuk melakukan apapun juga yang Kau perintahkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau meteraikan semua yang Kau katakan, yang Kau firmankan ya Tuhan pada saat ini di dalam hati kami masing-masing, dan Engkau sendiri ya Tuhan, Roh Kudus yang menuntun kehidupan kami hari demi hari, bahkan saat demi saat ya Tuhan, detik demi detik, kami selalu berkomunikasi dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Amin. 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 Oke, selamat sore semuanya. God bless you. Thank you, Mom. God bless you. Thank you, Mom. Yes, semua.